Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat Natal untuk kita semua. Saya sangat bersyukur karena kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang kami, Bapak G. Silaban yang selalu mendukung kami, dan kepada setiap anak remaja yang sudah setia beribadah sebagai pengikut Kristus. Terima kasih juga buat orang tua kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami sangat bangga. Dan yang paling terakhir, yang paling spesial, tamu undangan kami. Kalianlah alasan kami membuat Natal ini. Tema Natal kita pada tahun ini adalah, teman-teman, recovery. Apa sih arti dari recovery? Yaitu pemulihan. Pemulihan kembali ke semula. Teman-teman, sebagai ilustrasi, karena cuaca akhir-akhir ini buruk, saya hampir jatuh sakit. Tetapi saya cepat-cepat berobat, saya makan obat, dan setelah itu saya pulih dan kembali seperti semula. Nah, firman Tuhan, teman-teman, firman Tuhan jelas berkata dalam Lukas 4 ayat 16-19, firman Tuhan berkata, "Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, dan sebab itu ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Nah, teman-teman, anak remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca sangat erat hubungannya dengan Natal kita pada tahun ini. Nah, Tuhan Yesus memberitahukan tujuan kedatangannya ke dunia ini untuk memulihkan kita. Kita merayakan hari Natal ini karena Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kita dari yang sebelumnya kita hancur, kita penuh dengan dosa, sekarang dipulihkan kembali bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman, Lukas 4 ayat 18-19 dalam terjemahan NIV dikatakan, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He sent me to proclaim freedom to the prison and recovery of sin for the blind, to sin the oppressed free, to proclaim the years of the Lord favor." Nah, melalui pembacaan firman Tuhan di malam Natal ini, teman-teman, Yesus datang, Yesus lahir untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita, membebaskan kita dari hukuman dosa, dan memberkati kita, teman-teman. Kalau kita memahami perkataan Yesus terlebih dahulu, kita pahami secara rohani, teman-teman. Kita harus pahami terlebih dahulu tentang rohani kita. Kita adalah orang-orang yang miskin tanpa Tuhan. Kita adalah orang-orang yang buta tanpa Tuhan, teman-teman. Sepintar apapun Anda, sesehat apapun Anda, tanpa Tuhan di dalam hidup Anda, kita ini adalah orang-orang yang benar buta tanpa Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, puji Tuhan, kelahiran Yesus membawa pemulihan bagi kita. Kita menjadi kaya akan Kristus. Kita adalah orang-orang yang tidak terkena hukuman dosa, dan kita adalah orang-orang yang berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya, teman-teman. Karena saat itu bangsa Israel, dibuang di Babilonia. Mereka ditindas di sana, miskin, tertawan, tidak bisa kemana-mana, teman-teman. Pasti sangat menderita. Tetapi nubuat ini digenapi 700 tahun. Kemudian dengan kelahiran Yesus, dan Yesus datang untuk membacakan ayat ini bahwa Dialah Sang Mesias yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Nah, teman-teman, kalau begitu, apa saja yang dipulihkan pada malam hari ini? Yang pertama itu adalah, teman-teman, yang akan dipulihkan kerohanian, yaitu keselamatan kita, teman-teman. Waktu kita menerima Yesus dalam diri ini, rohani kita dipulihkan. Kalau soal kesehatan, soal kepintaran, tidak perlu Tuhan datang ke dunia ini, teman-teman. Kalau memang itu yang menjadi masalahnya, tidak perlu datang Yesus ke dunia ini. Tetapi mengapa Yesus rela dari sorga, tempat yang indah, datang ke dunia yang hina ini, supaya saudara dan saya tidak terkena hukuman dosa. Puji Tuhan, roh kita dipulihkan. Tuhan kita bisa menerima hidup yang kekal itu. Nah, teman-teman, Yesus sangat jelas
memberikan gambaran tentang orang yang hidup di luar Tuhan. Ia seumpama seperti domba yang masuk ke dalam goa yang gelap. Domba itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Domba itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Domba adalah binatang yang sangat lemah, teman-teman. Sangat bodoh. Butuh bantuan. Apabila ia jatuh ke dalam lubang, pastilah gelap. Domba yang malang itu adalah gambaran dari kita, teman-teman. Sehebat apapun kepintaran kita, kekayaan kita, posisi kita, itu semua tidak dapat menyelamatkan kita, teman-teman. Kita perlu Tuhan Yesus agar hidup kita selamat. Dari fob yang Yesus kita harus diselamatkan dari hukuman dosa. Nah, teman-teman, Paulus juga menegaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Di sini jelas yang sangat penting itu di atas yang lain, yaitu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, teman-teman. Oleh sebab itu, di malam Natal ini, terimalah Yesus di hati kita. Kita mengakui bahwa Yesus, aku menerima Engkau, maka kita akan diselamatkan, teman-teman. Mari kita terima Yesus di malam Natal ini. Jangan sia-siakan malam ini, teman-teman, supaya kita sama-sama dipulihkan. Saya dan kita yang hadir pada malam hari ini sama-sama dipulihkan. Nah, teman-teman, itu poin yang pertama. Setelah kerohanian, apa saja sih yang dipulihkan pada malam hari ini adalah jiwa kita, teman-teman. Kejiwaan kita, perasaan kita, pikiran kita. Dalam bahasa aslinya adalah, teman-teman, recovery ataupun pemulihan. Nah, teman-teman, 2 tahun sudah kita mengalami COVID-19. Mungkin jiwa kita terganggu, kita marah, kita kecewa, kita sedih. Mari serahkan semuanya itu kepada Tuhan, teman-teman. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, mari serahkan itu semua kepada Tuhan. Teman-teman, dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lega di situ, kita bisa tenang bersama dengan Tuhan, teman-teman. Artinya kita tenang bersama dengan Tuhan. Saat kita menyerahkan hidup kita, saat kita dipulihkan, kita tenang bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman, yang terakhir pada malam hari ini yaitu tentang fisik kita. Yesus pun pasti menyembuhkan kita. Nah, dalam pelayanannya, Yesus berapa kali menyembuhkan orang-orang buta. Seperti dalam Matius 11 ayat 5, Matius 9 ayat 30, Yohanes 9 ayat 11. Mukjizat tersebut membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia sanggup menyembuhkan kita. Percayalah kepada Yesus, Dia pasti menyembuhkan sakit penyakitmu hari ini. Dia pasti memulihkan tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana respon kita sebagai anak remaja yang disayangi Tuhan? Bagaimana respon kita dalam cerita Nats di atas? Ada 2 respon yang menanggapi kedatangan Yesus. Yang pertama, teman-teman, menolak Yesus. Nah, orang-orang itu mendengar dan menolak Yesus, tidak menghargai Yesus, bahkan mengusir Yesus. Akibatnya, teman-teman, akibatnya yang paling fatal, Yesus tidak banyak melakukan mukjizat di sana. Buktinya bukan Yesus tidak bisa, tetapi karena mereka tidak menghargai Yesus. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Mengapa hidup kita begitu-begitu saja, tidak berkembang, tidak mengalami kemajuan, terobosan, bahkan kita terus kalah dalam hidup ini? Karena kita tidak menghargai Yesus, kita tidak mengutamakan Dia dalam hidup kita ini, teman-teman. Tapi ada respon yang kedua yang juga saya harapkan saya dan kita dapat melaksanakan respon yang kedua ini, teman-teman. Menerima dan menghargai Yesus. Jenis yang kedua ini, menerima Yesus dan menghargai Yesus, teman-teman. Akibatnya Yesus banyak melakukan mukjizat di tempat di mana Ia diterima. Terjadi pemulihan dan kesembuhan. Hari ini kita merayakan Natal, teman-teman. Kaum muda, remaja, Trinity Brastagi, hari ini kita merayakan Natal. Saya mengajak kita semua untuk menerima Yesus dan menghargai Dia, maka hidup kita pasti dipulihkan, teman-teman. Di tahun 2021 ini, hidup kita semakin dipulihkan. Masa depanmu, sekolahmu, cita-citamu, maka akan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Saya juga berdoa untuk setiap orang tua di tahun 2022, Tuhan pasti memberkati keluarga dan pekerjaan diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, untuk setiap tamu undangan kami yang hadir pada malam hari ini, kalianlah alasan kami membuat Natal ini, teman-teman. Yesus datang untuk memulihkan kita
Terimalah dia dan hargailah dia, hidupmu pasti diselamatkan. Jika ada di antara anak remaja yang datang pada malam hari ini, tamu undangan kami, belum memiliki rumah rohani, tempat kalian untuk tertanam, gereja ini sangat terbuka untuk kita semua teman-teman. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi, selamat Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.